أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله تعالى طيبة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه لا نبي بعده. ثم أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Tak henti-hentinya terus kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmatul sihah wa ni'matul faragh, sehingga pada malam hari ini, malam yang ke-15 atau 16 kita dapat berkumpul dalam rangka ketaatan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai hamba Allah, wajib hukumnya kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Bersyukur ada 3 macam, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Yang pertama, asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hati. Apa maksudnya Ustaz bersyukur dengan hati? Maksudnya kita yakin seyakin-yakinnya bahwa nikmat ini betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga cinta kepada nikmat tersebut. Bapak diberikan kesehatan, yakin bahwa kesehatan itu dari Allah Subhanahu wa taala dan cintai kesehatan itu. Jangan sia-siakan. Ini maksudnya bersyukur dengan hati. Jadi yakin dan mahabbah, cinta. Yang kedua, asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan, seraya kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mendapatkan nikmat, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau beliau mendapatkan sesuatu yang kurang enak, alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, kita sebagai umat beliau biasakan ya, kalau kita dapat nikmat jangan lupa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau ternyata kita mendapatkan sesuatu yang memang kurang enak, tetap kita bilang alhamdulillahi ala kulli hal. Kemudian yang ketiga, asyukru bil arkan, bil jawarih atau bil hal, bersyukur dengan perbuatan. Jadi 3 rukun syukur itu. Kalau cuma 2 Ustaz bagaimana? Tidak sempurna, belum dikatakan abdan syakura, hamba yang bersyukur. Karena syukur itu harus 3 ini. Kita yakin dengan hati, dan kita ucapkan dengan lisan, dan jangan lupa diaplikasikan dengan perbuatan. Maka malam ini kita mengaplikasikannya. Kita syukuri nikmat kesehatan, nikmat keafiatan. Maka malam ini kita terus komitmen istiqamah, hadir dalam rangka ketaatan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bersyukur dengan perbuatan itu niatnya adalah ketaatan kepada Allah. Ada orang dia Masya Allah tarawih sampai tuntas, tapi niatnya ria. Ada orang bersedekah Masya Allah 100 juta, tapi niatnya sum'ah. Bukan itu. Jadi niat kita bersyukur dengan perbuatan adalah at-ta'atu 'ala Allah, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Mudah-mudahan antum bersabar, karena mungkin ada yang ingin cepat-cepat salat tarawih, karena mungkin sudah jam sekian. Maka puasa mengajarkan kita bersabar. Mudah-mudahan tidak ada di antara jamaah yang kesal hatinya, ini ceramah mulu 15 menit atau 12 menit. Mudah-mudahan, saya husnudzon, mudah-mudahan tidak ada yang terbesit, karena sudah 15 hari kita dididik untuk menjadi abdan saburon, hamba yang bersabar. Maka mudah-mudahan kita bersabar ya. Di sini ditulis 15 menit. 6. Ummatul Islam, Ma'la bin Fadl pernah mengatakan, kana salafus salih yad'una Allah Ta'ala bi ayyuballighahum Ramadan berapa? 6 ashhur, wa kana yad'unahu 6 ashhur bi ayyataqabbala minhum. Ma'la bin Fadl pernah mengatakan, dulu ulama-ulama salaf terdahulu 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah supaya dihantar kepada bulan Ramadan, dan 6 bulan setelahnya mereka berdoa kepada Allah supaya diterima amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan. Pertanyaannya, kok sampai segitunya Ustaz? Kalau kita kan di Indonesia biasanya bulan Sya'ban baru kita ingat doa itu, baru kita memohon kepada Allah supaya dihantarkan ke bulan Ramadan. Memang begitulah kondisinya. Beda kualitas iman kita dengan iman ulama salaf. Maka minimal kita contoh, kalau tidak bisa menyamai, mendekati. Ya. Dan Yahya bin Abi Katsir mengatakan di antara doa yang sering mereka baca adalah apa doanya? Kebetulan saya bawa hadiah ini, ya, buku bahasa Arab karangan saya sendiri. Nah, kira-kira apa bunyi doa yang biasa dibaca oleh para ulama-ulama salaf atau sahabat, ya, 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, ya, yang diceritakan oleh Yahya bin Abi Katsir. Apa doanya? Silakan angkat tangan. Nanti saya kasih hadiahnya. Silakan Ustaz Soleh, tafadhol. Naam, sahih. Ahsantum, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Jadi doanya adalah kata Yahya bin Abi Katsir yang sering mereka baca, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Kenapa sampai 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa? Jawabannya adalah karena mereka paham betul, berilmu, paham dan yakin mereka di dalamnya ada fadilah-fadilah, keutamaan yang sangat besar. Orang banyak pergi ke NTB, dia tahu bahwa di situ ada mutiara-mutiara yang banyak di Sumbawa. Akhirnya banyak saya lihat ada yang ke Sumbawa, ke Bima, ke Lombok dan seterusnya, karena mereka tahu di situ ada mutiara. Ulama-ulama salaf berilmu, paham bahwa di dalam bulan Ramadan banyak fadilah keutamaan, sehingga 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka sudah berdoa. Lantas apa fadilah tersebut sampai 6 bulan sebelumnya mereka berdoa? Yang pertama, fadilahnya adalah syahrun tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan adalah bulan dibukanya pintu-pintu surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Atau dalam riwayat lain, "wa sulsilatis syayatin." Apabila telah masuk bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga. Bukan satu, dibuka semuanya. Pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Pintu-pintu surga dibuka, maksudnya berarti ada peluang bagi kita untuk ketaatan kepada Allah dan memasuki surga insyaallah. Pintu-pintu neraka ditutup, maksudnya coba kita cek, atau antum mungkin jamaah ada yang mengadakan riset atau mengadakan check and recheck, penelitian, coba teliti ya, di luar Ramadan sama di bulan Ramadan lebih banyak maksiat yang mana?
Jawabannya pasti lebih sedikit maksiatnya di bulan Ramadan. Kok bisa? Karena ulama menjelaskan wa ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Berarti orang termotivasi untuk taqarrub kepada Allah, ya, orang termotivasi supaya memasuki surga Allah, dan karena pintu-pintu neraka ditutup, wasufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Maka silahkan dicek, memang betul masih ada maksiat di bulan Ramadan, tapi tidak sebanyak di luar bulan Ramadan. Kenapa? Setan-setan dibelenggu. Tapi kenapa masih ada kemaksiatan? Padahal setan-setan sudah dibelenggu. Pak, Bu, ingat, karena sudah hafal surah An-Nas. Setan itu bukan dari bangsa jin doang. Minal jinnati wan nas. Oh, ternyata yang dibelenggu setan-setan dari bangsa jin. Hati-hati, ada yang belum dibelenggu. Siapa? Setan dari bangsa manusia. Bapak mau umroh di bulan Ramadan, istrinya ngelarang, Mas jangan, ini uang buat mudik ini, jangan umroh. Nggak jadi umroh, padahal dia ingin meraih pahala haji bersama Nabi. Ada setan jenis manusia, dia ingin infak untuk Palestina 20 juta, dilarang lagi. Jangan, ini uang buat renovasi rumah dulu, ya, buat beli mobil dan seterusnya. Hati-hati, dia ingin i'tikaf, dilarang lagi. Dia ingin menyantuni anak yatim, ada teman yang melarang, dan seterusnya. Jadi hati-hati, ya, bukan hanya setan jin, memang betul sudah dibelenggu, tapi masih ada setan jenis manusia. Apalagi yang mengganggu, yaitu an-nafsu, hawa nafsu. Bukankah sampai 7 kali Allah bersumpah dalam surah Asy-Syams saking bahayanya hawa nafsu? Naam, jangan jauh-jauh, di sekitar sini, ya, kalau kita pulang tarawih masih ada pemuda-pemudi di atas motor, di bawah kegelapan dan seterusnya. Kenapa masih ada? Padahal setan dibelenggu. Kan kita katakan tadi masih ada setan jenis manusianya, dan ditambah lagi nafsul ammarahnya. Jadi tetap dia berbuat maksiat. Maka mudah-mudahan pemerintah atau para petugas nanti bisa mengamankan, bukan hanya menggubarkan pedagangnya, tapi juga dia mampu menggubarkan pemuda-pemudi yang berpacaran. Khawatir kita yang tinggal di perumahannya ditempa dengan musibah-musibah wal'iyadu billah. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa sampai ulama salaf 6 bulan sebelumnya mereka berdoa? Karena ada fadilah yang kedua, yaitu syahrun tughfaru fihi sayyiat, yaitu bulan diampuni dosa-dosa. Bulan diampuni dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhlas mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi sayangnya masih banyak kita lihat orang yang tidak mau berpuasa. Kalau kita ke terminal biasa-biasa aja, ya, sopir minum, merokok dan seterusnya. Ada lagi warteg siluman ketutup, tapi masih ada kaki-kaki, nggak tahu kaki siapa dan seterusnya. Iman, itulah akan muncul kualitas iman. Maka oleh karena itu diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kalau sekiranya dikatakan umpamanya siapa yang berpuasa di bulan Ramadan akan mendapatkan 100 juta, mungkin semua sopir-sopir itu akan bisa menahan diri. Mungkin semua yang tadinya di warteg, insya Allah dia akan menahan diri, karena ada dunia yaitu 100 juta. Tapi enggak, ini lebih dari 100 juta. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Tapi yang kualitas imannya kurang, tetap ngeyel, tetap dia minum, tetap dia membatalkan puasanya. Maka teranglah di bulan ini siapa yang beriman dan siapa yang munafik. Maka pantas Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil adalah hanya orang-orang yang beriman. Kemudian yang terakhir, karena terlalu lama, ya, banyak sekali, tetapi yang terakhir saja. Naam,
Di antara fadilah bulan Ramadan adalah syahrun istajaba fihi da'awat, bulan di mana dikabulkan doa-doa. Di bulan Ramadan, na'am, doa-doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Nah, siapa yang bisa sebutkan 3 orang tersebut? Nah, masih ada hadiahnya. Ada 3 orang kata Rasulullah yang tidak akan ditolak doanya. Siapa saja yang 3 tersebut? Nah, siapa saja yang 3 tersebut? Sesuai hadis At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, bukan Al-Baihaqi ya, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, silahkan. Nggak apa-apa setengah, nggak mesti 3, yang penting disebut. Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. Siapa yang 3 tersebut? Silahkan, selain Pak Soleh. Pak Soleh udah tadi. Yang lain? Yang lain? Ya, silahkan. Hah? Siapa? Ayo silahkan, tafadhal. Ammar. Ismuka Ammar. Orang yang buka puasa terus? Terus, satu lagi. Lupa? Na'am, barakallahu fiik. Masya Allah, syukron. Yang pertama kata Rasulullah, as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Jadi kalau kita lagi puasa itu perbanyak doa, jangan menggerutu terus, diserempet motor, gerutu dia, marah dia, apalagi macam menggerutu, kemudian bercanda tetapi dusta dan seterusnya. Tidak, perbanyak doa. Yang kedua siapa? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang ketiga siapa? Da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Kalau dalam riwayat Baihaqi memang al-musafir ya, tapi yang saya maksud riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi orang yang berpuasa sampai berbuka, orang pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Maka mudah-mudahan bulan Ramadan ini betul-betul mampu mengajarkan kita untuk menjadi hamba syakuron, hamba yang bersyukur. Ingat Allah mengatakan, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian yang bersyukur. Setiap mendapati ayat ini, apa kata Umar bin Khattab? Allahumma ja'alni min hadzal qalil, ya Allah jadikan saya yang sedikit ini. Saking takutnya Umar, ya Allah, Allah yang bilang soalnya sedikit kalian yang bersyukur. Langsung Umar berdoa, jadikan saya yang sedikit ini ya Allah, saya ingin jadi abdan syakuron. Dan mudah-mudahan pula kita dijadikan menjadi abdan saburon, hamba yang bersabar, karena as-saumu nisfus sabri, puasa ini sebagian dari kesabaran. Jadi isi dari puasa ini adalah sabar, sabar menahan makan, sabar menahan minum, sabar dari hawa nafsu dan seterusnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kalau kultum memang saya kurang ini ya, artinya kalau saya ceramah biasanya muqaddimahnya panjang ya, tapi kalau cuma 15 menit saya agak terburu-buru sehingga kadang-kadang konsep-konsep jadi tidak beraturan ya. Maka ala kulli hal, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan bisa kita amalkan. Ini juga nasihat bagi diri saya pribadi, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Satu lagi bukunya ya, ini buat siapa ini? Buat Imam ya, Ustadz Ahmad Jailani. Kebetulan kita sama-sama dari Lombok ya, saya Lombok Timur, beliau Lombok Tengah ya kalau nggak salah ya. Nah, hadza hadiyatan laka ya Ustadz. Ini saja yang dapat Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.